Shalom jemaat Tuhan, bersyukur bisa berjumpa lagi dalam GKM Menyapa edisi hari ini. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan dari Wahyu 2 ayat yang ke-12. Dan tuliskanlah ini kepada malaikat jemaat di Pergamus. Inilah firman Dia yang memakai pedang yang tajam dan bermata dua. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, iman adalah sesuatu yang berbicara tentang bagaimana kita percaya kepada Allah. Tetapi iman bukan hanya sekedar ketika kita percaya kepada Allah, tetapi bagaimana mempercayakan sepenuhnya hidup kita kepada Allah. Untuk mengusahakan iman yang sejati, tentulah tidak segampang membalikkan telapak tangan. Kita perlu dengan anugerah Tuhan, dengan perjuangan yang keras, bahkan usaha yang sungguh-sungguh untuk menjadi orang Kristen yang bertanggung jawab dengan imannya kepada Tuhan. Di tengah-tengah situasi dan kondisi zaman, apalagi tantangan iman yang begitu berat, tentulah kita punya bagian masing-masing untuk terus meminta pertolongan Tuhan supaya kita mampu mempertahankan iman kita di hadapannya. Belajar dari gambaran kehidupan jemaat di Pergamus, dikatakan bahwa kondisi jemaat yang ada di Pergamus adalah kondisi yang sangat menyedihkan. Mereka diselimuti dengan pengajaran-pengajaran yang sesat. Ada penyembahan-penyembahan berhala yang sangat kental pada saat itu. Dikatakan bahwa ada ajaran-ajaran seperti ajaran Bileam, ajaran Nikolaus yang sengaja menyesatkan orang-orang percaya pada saat itu. Kemudian di tengah-tengah Pergamus sendiri adalah pusat keagamaan di mana penyembahan berhala yang begitu kental menyebabkan orang-orang Kristen saat itu menjadi satu tantangan bagi mereka, apakah mereka akan tetap mempertahankan iman mereka ataukah mereka akan tergerus dengan satu kondisi di mana orang-orang yang tidak mengenal Tuhan menyembah berhala, menyembah dewa Zeus yang mereka anggap sebagai Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dikatakan memang ada beberapa orang yang akhirnya terjebak, yang akhirnya mereka terperangkap di tengah-tengah kondisi seperti itu. Untuk itulah firman ini dikatakan kepada mereka bahwa mereka itu harus sadar, sekalipun hanya beberapa orang, tetapi ini sangat mempengaruhi relasi kehidupan umat Tuhan pada saat itu di jemaat Pergamus. Dengan berbagai tantangan yang sungguh menjadi sesuatu yang pelik bagi mereka, sehingga dikatakan beberapa orang ini terjebak dan sudah masuk di dalam penyembahan berhala, bahkan mereka hidup jauh dari kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, memang satu kondisi yang tidak mudah bagi jemaat pada saat itu. Di tengah-tengah orang lain atau jemaat-jemaat yang lain yang tetap percaya kepada Tuhan, mereka tidak tergoyahkan, mereka tidak tergoncangkan. Tapi di sisi yang lain ada beberapa jemaat yang akhirnya memilih untuk terlibat dalam hal-hal amoral, untuk terlibat dan memilih memakai ajaran-ajaran sesat yang ada pada saat itu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jika dibenturkan pada kita hari ini, umat Tuhan juga bergumul dengan banyaknya pengajaran-pengajaran yang tidak benar. Pengajaran-pengajaran sesat yang seringkali menggiring orang untuk menyangkal iman mereka di hadapan Tuhan. Di dalam internal kekristenan, kita tahu beberapa waktu lalu bahwa diterpa dengan yang namanya Kristen progresif. Belum lagi dengan paham-paham pengajaran ataupun bidat-bidat di luar kekristenan yang ini merupakan suatu tantangan yang tidak mudah untuk kita gumuli bersama. Saudara yang dikasihi Tuhan, tetapi bagi kita yang tetap percaya dan mempercayakan hidup kita kepada Tuhan, kita tentunya memiliki iman yang fidusia. Bukan hanya sekedar iman yang notisia atau asensia. Bukan hanya iman yang sekedar pengetahuan ataupun sekedar perasaan kita. Tetapi iman yang sepenuhnya bergantung kepada Tuhan. Iman
iman fidusia adalah iman yang betul-betul menggantungkan seluruh kepercayaan kita kepada Tuhan. Sehingga inilah yang menjadi kekuatan kita. Kita tidak perlu takut dengan angin-angin pengajaran saat ini. Tetapi yang perlu kita lakukan adalah pertama, kita tetap beriman dengan benar di hadapan Tuhan. Sekalipun tantangan itu akan tetap menerpa kehidupan umat Tuhan saat ini, tetapi percayalah, berpegang teguh pada kebenaran, menjadi penjaga-penjaga kebenaran di dalam Kristus Yesus. Kita akan dipakai Tuhan untuk sungguh-sungguh menjadi juga teladan bagi orang lain. Yang kedua adalah kita dipanggil untuk hidup berbeda di tengah-tengah dunia yang rusak saat ini. William Barclay pernah berkata bahwa ketika orang yang tidak mau hidup berbeda, maka dia tidak usah menjadi orang Kristen. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, menjadi pilihan bagi kita, apakah kita mau hidup berbeda dengan dunia ini. Tuhan Yesus akan menolong setiap kita, bagi kita yang mau terus bersandar di dalam kebenaran firman Tuhan. Iman akan terus menguatkan orang percaya menghadapi setiap tantangan hidup. Karena di dalam Tuhan kita mendapatkan kekuatan baru. Dan di dalam Tuhan kita berusaha untuk selalu memenangkan peperangan-peperangan rohani yang terjadi setiap waktu. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya. Amin.